warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Insya Allah sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pengertian laju reaksi, konsep laju reaksi, dan persamaan laju reaksi. Simak video ini sampai selesai ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan reaksi kimia. Reaksi kimia ini ada yang berlangsung sangat cepat dan ada yang berlangsung lambat. Misalkan, pada perayaan hari raya atau tahun baru, sering kita menyalakan kembang api. Dan kita juga sering melihat pagar-pagar besi berkarat atau korosi. Dari peristiwa kembang api dan korosi atau perkaratan besi, manakah reaksi yang berlangsung cepat dan berlangsung lambat? Reaksi yang berlangsung cepat terjadi pada nyala kembang api, di mana waktu yang dibutuhkan untuk menyala dalam hitungan beberapa detik. Sedangkan proses yang terjadi pada perkaratan besi memerlukan waktu yang relatif lama. Ini merupakan contoh reaksi yang berlangsung lambat. Cepat lambatnya suatu reaksi kimia dikenal dengan nama laju reaksi. Sekarang kita masuk ke pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau pereaksi setiap satuan waktu, atau laju bertambahnya konsentrasi produk atau hasil reaksi setiap satuan waktu. Perhatikan grafik yang terjadi pada laju reaksi. Grafik reaktan sebelum bereaksi berada pada konsentrasi yang besar, sedangkan produk atau hasil reaksi mula-mula belum terbentuk atau konsentrasinya nol. Seiring dengan bertambahnya waktu, reaktan akan semakin berkurang, sedangkan produk akan semakin bertambah. Masuk ke ungkapan laju reaksi. Pada reaksi kimia A plus B menjadi C plus D, di mana A plus B yang dinamakan dengan reaktan atau pereaksi, sedangkan C plus D yang dinamakan produk atau hasil reaksi. Dari pengertian laju reaksi, maka untuk A dan B konsentrasinya akan berkurang, sedangkan untuk produk atau C plus D konsentrasinya akan bertambah. Sehingga laju A sama dengan perubahan konsentrasi per perubahan waktu. Sedangkan laju B sama dengan min perubahan konsentrasi B per perubahan waktu. Untuk produk atau hasil reaksi, PC sama dengan plus perubahan konsentrasi C per perubahan waktu. PD sama dengan plus perubahan konsentrasi D per perubahan waktu. Tanda min menunjukkan laju berkurangnya konsentrasi reaktan, sedangkan tanda plus menunjukkan laju bertambahnya konsentrasi produk atau hasil reaksi. Satuan laju reaksi adalah molar per sekon atau molaritas per detik. Kita beri simbol M besar
per S kecil atau M besar per detik. Perbandingan laju reaksi sama dengan perbandingan koefisien, di mana VA dibanding VB dibanding VC dibanding VD sama dengan angka koefisien, yaitu P dibanding I dibanding R dibanding S. Angka koefisien adalah angka yang terletak di depan unsur. Ketika kita ingin membandingkan atau menghitung, jika salah satu laju reaksi diketahui, laju yang lain ditanyakan, maka dapat menggunakan rumus perbandingan laju reaksi sama dengan perbandingan koefisien. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh soal. Pada reaksi 2NO plus O2 menjadi 2NO2, laju pengurangan NO adalah 0,2 molaritas per sekon. Hitunglah laju pengurangan untuk O2 dan laju pertambahan NO2. Nah, reaksi yang terjadi pada soal yaitu 2NO plus O2 menjadi 2NO2. Kita lihat dulu reaksinya sudah setara atau belum. Nah, untuk menyetarakan reaksi berarti jumlah unsur sebelah kiri tanda panah harus sama dengan jumlah unsur sebelah kanan tanda panah. Untuk unsur N mempunyai 2 di sebelah kiri tanda panah, sedangkan di sebelah kanan tanda panah N juga sama dengan 2. Kita lihat unsur oksigennya, sebelah kiri tanda panah sebanyak 4, sebelah kanan tanda panah juga 4. Jadi reaksinya sudah setara. Cara menentukan laju pengurangan O2-nya, kita bisa menggunakan rumus perbandingan laju reaksi dengan membandingkan koefisiennya. Berarti nanti dalam soal tersebut PNO dibanding PO2 dibanding PNO2 sama dengan 2 dibanding 1 dibanding 2. Maka laju pengurangan O2 atau VO2 dapat ditentukan, yaitu VO2 sama dengan koefisien O2 dibagi koefisien NO dikalikan laju NO, sama dengan 1/2 dikali 0,2 M per sekon. Maka VO2-nya sama dengan 0,1 molaritas per sekon. Untuk laju pertambahan NO2 atau VNO2 dapat kita cari VNO2 sama dengan koefisien NO2 dibagi koefisien NO dikali VNO. VNO2 sama dengan VNO sama dengan 2/2 dikali 0,2 molaritas per sekon. Jadi VNO2-nya sama dengan 0,2 molaritas per sekon. Sampai di sini paham ya? Langsung kita masuk ke persamaan laju reaksi. Pada reaksi kimia A plus B menjadi C plus D dengan koefisien P, I, R, dan S, maka persamaan laju reaksinya P sama dengan K ketetapan laju reaksi dikalikan konsentrasi A pangkat X dikalikan konsentrasi B pangkat Y.
di mana V sama dengan laju reaksi. K, ketetapan laju reaksi, konsentrasi zat A, konsentrasi zat B. X sama dengan order reaksi terhadap A, Y sama dengan order reaksi terhadap B. Kita masuk ke order reaksi. Perlu kalian tahu, order reaksi bukanlah angka koefisien, tetapi order reaksi adalah besarnya pengaruh konsentrasi suatu zat pada laju reaksi. Order reaksi nanti dibedakan menjadi 3. Order reaksi 0, order reaksi 1, dan order reaksi 2. Sekarang kita bahas yang pertama, order 0. Order 0, perubahan konsentrasi per reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Grafik untuk order 0 sudah ada di samping. Kita perhatikan untuk order 1. Order 1, laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi per reaksi. Kalian bisa perhatikan nanti di situ gambar grafik order 1. Terus selanjutnya order 2. Laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi per reaksi. Kalian bisa perhatikan untuk grafik order 2-nya. Untuk memperjelas tentang cara menentukan persamaan laju reaksi, sekarang kita perhatikan contoh soalnya. Ada suatu reaksi kimia, yaitu 2NO gas ditambah Br2 gas menjadi 2NOBr gas. Nah, diperoleh data percobaannya sebagai berikut. Ada 4 data percobaan. Yang pertama, konsentrasi NO-nya 0,1 m, konsentrasi Br2-nya 0,1 m, lajunya sama dengan 4. Data percobaan kedua, konsentrasi NO 0,1 m, konsentrasi Br2-nya 0,2 m, lajunya 8. Data percobaan yang ketiga, konsentrasi NO-nya 0,2 m, konsentrasi Br2-nya 0,1 m, laju reaksinya 16. Data keempat, konsentrasi NO-nya 0,3, konsentrasi Br2-nya 0,1 m, lajunya 36. Dari data percobaan tersebut, kita bisa menentukan persamaan laju reaksi dan ketetapan laju reaksi. Sebelum kita menentukan persamaan laju reaksinya, kita harus menentukan order reaksi terlebih dahulu. Ketika kita akan menentukan order reaksi terhadap NO, berarti nanti konsentrasi Br2-nya sama. Ketika kita akan menentukan order reaksi terhadap Br2, berarti nanti harga konsentrasi NO2-nya harus sama. Kita lihat data percobaannya. Ketika kita akan menentukan order reaksi terhadap NO, berarti Br2-nya itu harus sama, ada di data percobaan nomor 1 dan 3. Maka kita bisa menentukan order reaksi terhadap NO dengan cara membandingkan laju reaksinya. P1 per P3 sama dengan H kali konsentrasi NO percobaan 1 pangkat X dikalikan
konsentrasi Br2 percobaan 1 pangkat Y dibagi K kali konsentrasi NO percobaan 3 pangkat X dikalikan Br2 percobaan 3 pangkat Y. Karena harga konsentrasi Br2-nya sama, maka kita coret terlebih dahulu. Begitupun dengan harga ketetapan laju reaksinya. Jadi nanti tinggal P1 per P3 sama dengan konsentrasi NO percobaan 1 pangkat X dibagi konsentrasi NO percobaan 3 pangkat X. Diperoleh 4/16 sama dengan 1/2 pangkat X. 4/16 kita sederhanakan menjadi 1/4 sama dengan 1/2 pangkat X. Maka diperoleh harga X-nya sama dengan 2. Jadi order reaksi terhadap NO sama dengan 2. Sekarang kita mencari order reaksi terhadap Br2. Caranya sama, kita lihat dari data percobaannya, di mana mencari harga order reaksi terhadap Br2 berarti konsentrasi NO2-nya harus sama. Itu ada di data percobaan 1 dan 2. Maka P1 per P2 sama dengan H kali konsentrasi NO percobaan 1 pangkat X dikalikan konsentrasi Br2 percobaan 1 pangkat Y dibagi K kali konsentrasi NO percobaan 2 pangkat X dikali konsentrasi Br2 percobaan 2 pangkat Y. Karena harga K-nya sama dan harga konsentrasi NO percobaan 1 dan percobaan 2 sama, maka kita coret. Maka dihasilkan P1 per P2 sama dengan konsentrasi Br2 percobaan 1 pangkat Y dibagi konsentrasi Br2 percobaan 2 pangkat Y. Dihasilkan 4/8 sama dengan 1/2 pangkat Y. 4/8 kita sederhanakan menjadi 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y. Maka diperoleh Y sama dengan 1. Jadi harga order reaksi terhadap Br2 sama dengan 1. Nah, kita bisa menentukan order totalnya. Order totalnya yaitu X plus Y. X sama dengan 2, Y sama dengan 1, maka order totalnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Setelah sudah menentukan order totalnya, kita bisa menentukan persamaan laju reaksinya. Di mana nanti laju reaksinya sama dengan P sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X dikalikan konsentrasi Br2 pangkat Y. Harga X-nya sama dengan 2, harga Y-nya sama dengan 1. Maka P sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 dikalikan konsentrasi Br2 pangkat 1. Karena pangkat 1 boleh ditulis, boleh tidak. Jadi P sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 kali konsentrasi Br2. Kita lanjutkan lagi mencari ketetapan laju reaksi atau harga K-nya. Dari tadi soal yang kita bahas, kita sudah menentukan order reaksi terhadap NO dan order reaksi terhadap Br. Terus sudah menentukan persamaan laju reaksinya. Sekarang kita akan menentukan harga ketetapan laju reaksi atau harga K-nya. Dari persamaan laju reaksinya diperoleh P sama dengan K
kali konsentrasi NO pangkat 2 kali konsentrasi Br2. Kita ambil harga V pada percobaan pertama. Maka V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 kali Br2. K4 sama dengan K kali 0,1 pangkat 2 dikalikan 0,1. Jadi 4 sama dengan H kali 1 kali 10 pangkat min 2 dikalikan 0,1. 4 sama dengan K kali 1 kali 10 pangkat min 3. Maka harga K-nya sama dengan 4 per 1 kali 10 pangkat min 3. Atau K sama dengan 4000 molaritas min 2 per sekon. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.